dari bengkel sih. Oh, habis dari bengkel ya? Kenapa ini bisa? Kenapa harus dari bengkel ini? Penasaran sih modelnya juga. Oh, oke. Bengkel ini deket dari sini? Deket. Nggak jauh sih, sekitar 50 meter udah sampai. Oh, jalan kaki atau? Jalan kaki. Bareng-bareng sama teman atau sendiri aja? Tadi di bengkel sih nggak harus ada beberapa orang. Oh, oke. Nah mungkin sebelum kita ngobrol di dalam ini teman-teman, mungkin teman-teman udah tahu dulu sih kita mau ngapain di tempat ini. Asli kelompok. Udah pada tahu semua? Nah, teman-teman kan udah tahu nih kita harusnya mau masuk kelompok. Nah, tapi teman-teman udah tahu belum sih apa itu masuk kelompok? Boleh, akan ibu jelasin ya. Jadi mungkin masuk kelompok itu sebenarnya adalah sebuah mungkin forum gitu ya, sebuah pertemuan gitu yang mana kita di sini berkelompok mungkin dari berbagai anggota gitu, sebagai anggota kelompok gitu. Di mana di sini kita untuk sharing satu sama lain terkait mungkin problem yang sedang dialami atau mungkin permasalahan atau keresahan gitu ya sedang kita alami, kita sharing di sini, kita menekan kelompok ini untuk sharing dan mengetahui gitu pengalaman dari teman-teman kalau mungkin ada yang pernah mengalami untuk menemukan mungkin nantinya solusi atau pemahaman baru gitu dari permasalahan atau keresahan yang dialami teman-teman gitu. Nah kalau mungkin dari itu yang tadi aku jelasin terkait eksternal, kira-kira udah paham belum sih atau ada yang mau ditanyain dulu gitu terkait eksternal itu sebenarnya? Ya? Atau mungkin kayak kurang apa ya, kurang teknisnya gambarannya tuh kayak gimana mungkin. Nah gambarannya jadi mungkin nanti kita kan akan membahas mungkin masalah yang teman-teman alami nih gambaran misalnya. Nah di situ teman-teman ceritakan di sini harapannya teman-teman bisa dapat solusi atau pemahaman baru dari teman-teman. Intinya adalah kayak gitu, kita sharing-sharing aja, teman-teman boleh sharing apapun di sini selama itu nggak mungkin menyinggung sara gitu-gitu ya, kemudian hal yang memang dilarang gitu ya. Gitu. Nah mungkin dari teman-teman udah siap? Oke. Jadi, tapi teman-teman di dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas gitu yang wajib dilakukan dalam konseling kelompok. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Teman-teman datang ke sini itu ada yang maksa atau ya udah sukarela aja. Sukarela. Gak ada yang maksa nih. Gak ada yang dipaksa. Oke. Jadi itu dia asas kesukarelaan. Teman-teman datang ke sini dengan sukarela gitu. Gak ada yang dipaksa, gak ada yang memaksa satu sama lain kayak gitu. Supaya nantinya juga teman-teman bisa lebih lepas gitu ketika cerita, ketika sharing. Nah terus selanjutnya itu ada asas kerahasiaan. Kenapa sih perlu ada asas kerahasiaan? Karena nanti kan teman-teman akan sharing mungkin masalah gitu ya, yang dialami sama teman-teman gitu. Nah masalah ini kan mungkin kalau dari beberapa orang ya kayak takutnya ketika aku udah sharing di sini nanti disebarin orang lain dan sebagainya gitu. Makanya itulah kenapa ada asas kerahasiaan ini di dalam kelompok. Jadi harapannya teman-teman ketika nantinya mengikuti konseling kelompok ini, masalah-masalah yang kita ceritakan di dalam sini jangan diceritakan keluar dari kita anggota kelompok yang ada di sini. Siap? Siap. Oke. Lalu selanjutnya kita ada asas keterbukaan. Nah asas keterbukaan itu gimana sih? Asas keterbukaan itu kan tadi ada asas kerahasiaannya supaya teman-teman bisa sharing di sini. Nah supaya teman-teman mau sharing perlu gitu teman-teman untuk terbuka gitu. Terbuka masalahnya apa, kayak gimana kondisi yang sebenarnya dialami sama teman-teman tuh kayak gimana sih gitu. Nah supaya nantinya konseling kelompok ini bisa berjalan dengan lancar. Karena kalau misal nih kita udah kumpul terus teman-teman gak ada yang mau terbuka gitu, teman-teman semua diem kan kita mau ngapain gitu kan ya gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa terbuka lagi gitu di dalam melakukan konseling kelompok itu. Nah lalu yang selanjutnya itu ada kekinian. Kekinian itu gimana sih? Artinya adalah permasalahan-permasalahan yang akan diceritakan nanti itu adalah yang sedang teman-teman rasakan saat ini gitu loh. Bukan yang kayak dulu udah pas aku kecil aku pernah apa gitu dan itu udah sebenarnya udah selesai gitu. Karena tujuan kita kan tadi mencari permasalahan atau mungkin pemahaman dari permasalahan yang kita hadapi saat ini gitu. Makanya kenapa ada asas kekinian ini. Jadi teman-teman harapannya bisa menceritakan masalah-masalah yang teman-teman alami ya mungkin saat ini yang lagi teman-teman mau cari jalan keluarnya. Nah mungkin kurang lebih itu sih yang wajib ada dalam konseling kelompok ini. Nah dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak sih dari 4 asas yang tadi udah saya jelaskan? Belum ada? Oke, kalau begitu
mungkin karena tadi ada asas kerahasiaan ya, harapannya setelah ini kita akan membaca ikrar konseling kelompok gitu, supaya benar-benar kita apa ya, ibaratnya kayak berjanji gitu, bahwa kita tidak akan menggunakan apa yang akan kita bacakan. Mungkin untuk pembacaan ikrar boleh teman-teman tangannya di dada sebelah kiri dan oke. Tangan kanan di dada sebelah kiri. Oke, boleh. Oke, jadi mungkin nanti teman-teman boleh tirukan apa yang saya ucapkan ya. Oke, saya berjanji tidak akan menyebarkan hal-hal yang dibahas dalam konseling kelompok ini kepada selain anggota kelompok dan tidak akan menyebarkan sampai kapanpun. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Gitu. Nah mungkin kayaknya kok ini ya, sebelum kita lanjut gitu, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu teman-teman sudah berkenan untuk hadir di sini gitu ya, untuk nantinya melakukan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Nah sebelum juga kok kayaknya teman-teman masih pada tegang gitu, masih pada kaku gitu. Ini sudah pada kenal atau belum sih? Udah. Udah pada kenal. Beberapa udah, ada yang belum juga berarti. Ada. Oke, nah mungkin sebelum kita lanjut gitu, di sini ibu kenal dulu lebih lagi. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum kenal sama ibu gitu, mungkin kenalin nama ibu Anissa Fitriah Sihombing apa, biasa dipanggil sini ibu sebagai guru BK di sekolah ini. Nah mungkin selanjutnya ibu pengen kenalan sama kalian, tapi ada formatnya. Formatnya itu nama, dari jurusan apa, dari kelas berapa, sama apa ya, rate untuk hari ini dan alasan singkatnya gitu. Jadi kayak dari 1 sampai 10 hari ini berapa gitu, dianggap berapa gitu. Dan terus alasan singkatnya tuh kenapa sih kok bisa kira-kira gitu. Kenapa nih udah ada kong kali kong gitu? Oke, boleh siapa, ada yang mau duluan nggak? Kelas 10 ya? Panggilannya siapa tadi? Keisha. Oke, rate untuk hari ini berapa nih? 8/10. Kenapa tuh kalau 8/10? Capek banget sekolahnya, banyak tugas. Oh, oke. Jadi banyak tugas ya? Nanti habis ini masih kerjain tugas lagi? Iya. Semangat ya Keisha dalam menjalani tugasnya. Mungkin ada semua udah kenal Keisha atau belum ya? Baru aja kenal. Oke, salam kenal ya Keisha. Iya. Oke, mungkin boleh lanjut. Ada yang mau duluan? Apa urut aja? Kenalin, nama aku Alvin Fandi Ramansa, bisa dipanggil dengan nama sepertiku. Aku dari kelas 10 teknik mesin. Untuk hari ini mungkin 9/10. Kenapa tuh 9/10? Karena hari ini banyak belajar dari kesalahan yang banyak lalu. Oh wow, itu ya, makanya 9/10 nih. Yang satunya kemana? Itu sesuai ekspektasi. Oke, semangat ya. Semoga mungkin tadi jadinya dari kesalahan yang lalu hari ini bisa belajar gitu ya. Belajar dari kesalahan. Oke, keren banget. Salam kenal Diego. Ini yang lain udah kenal Diego? Aku udah kenal. Oh udah kenal. Yang lain? Oh udah. Oke, salam kenal ya Diego. Oke, mungkin lanjut. Ini aja ya. Perkenalkan, nama aku Cakra Pinili dari kelas TKR atau Teknik Kendaraan Ringan yang sekarang menjadi otomotif. Untuk hari ini 9,5/10 sih. Wow. Kenapa tuh? Alasannya kenapa? Hari ini seru sih pelajarannya. Dunia juga seru sih. Oh, oke. Terus 0,5-nya kemana? 0,5-nya ini sih, mungkin gara-gara guru teman-temannya sih. Teman-temannya ada yang kurang. Oh, oke. Tapi overall dari pelajarannya yang didapat hari ini seru banget. Seru sih. Oke. Tadi panggilannya Cakra? Cakra ya. Oke. Yang lain udah pada kenal Cakra? Belum. Oh, ada yang belum. Kenal dulu dong. Kenalan dulu, salaman dulu. Oke. Belum. Oke. Salam kenal ya Cakra.
selanjutnya bisa aku kenalin, nama aku Muhammad Raisa Bowo, biasa dipanggil Raisa, dari jurusan Teknik Otomotif kelas 10. Untuk keren hari ini 7/10 Pak. Oke, Apa tuh? Karena ya semalam MU kalah lawan ya. Terus hari ini tuh banyak banget tugas Pak. Oke, semangat ya. MU emang akhir-akhir lagi kamu ya. Iya, enggak hanya doang deh. Satu musim ini, berapa musim? Beberapa musim terakhir ini kayaknya emang gitu. Emang gitu ya. Oke, pendukung MU sejak kapan ini? Oh ya. Tidak lama. Sejak lama. Oke. Semoga tadi apa yang satunya tadi apa? Jadi sampai. Oke, semoga nanti bisa lebih baik lah ya, kan ini masih ada setengah hari lah ibaratnya. Semoga nanti mungkin ada yang bisa menaikkan rate hari ini, yang menaikkan mood gitu hari ini ya. Semoga. Oke. Tadi panggilannya siapa? Raisya. Oke, salam kenal Raisya. Yang lain udah kenal Raisya? Udah. Udah. Oke, salam kenal Raisya. Lanjut. Wah, benar deh. Kenapa itu? Karena ini kan pelajaran tingkat. Biasanya itu aku ngomong gitu loh. Tapi tadi itu tiba-tiba kan, aku bisa masuk ini, bisa makan kan. Bahkan di rumah itu kan bisa. Wow. Dari ini pokoknya seru. Oke, seru banget ya. Ini panggilannya Omsa ya. Oke, karena hari ini matematika bisa paham dan bahkan maju gitu ya. Oke, tapi emang matematika gitu nggak sih? Yang lain rasain nggak kalau misalnya juga bisa paham banget gitu matematika? Iya kan? Oke. Salam kenal ya Omsa. Oke, nah mungkin dari teman-teman yang tadinya mungkin belum kenal, mungkin udah tahu namanya, mungkin setelahnya bisa lebih kenal lagi gitu ya satu sama lain ya. Oke, nah sebelum lanjut nih kita ngobrol-ngobrol, teman-teman udah siap belum sih benar-benar untuk mengikuti kelas di malam hari ini? Siap. Siap? Kok ada yang kayak ragu gitu? Ada yang ragu? Iya belum. Oh iya. Kamu Oke. belum kelas ya? Kenapa itu? Ini udah 100% siap ini. Oh, udah 100% siap ya? Iya. Oke, nah mungkin karena teman-teman udah siap ya yang kita masuk malam hari ini gitu, mungkin kita langsung masuk aja gitu. Nah sebenarnya apa sih yang mau kita bahas hari ini? Nah mungkin teman-teman tahu nggak sih terkait prokrastinasi? Prokrastinasi belum tahu ya, belum tahu ya. Oke, jadi ini prokrastinasi itu secara gampangnya itu adalah menunda-nunda melakukan sesuatu. Pasti teman-teman udah pernah ngelakuin nggak sih? Sering ya awalnya ya. Padahal mungkin pas tadi dengar prokrastinasi tuh kayak bingung. Tapi ketika tahu oh prokrastinasi itu ini ternyata udah sering ya malahan. Oke, nah tapi terkait prokrastinasi itu sendiri kan tiap orang pasti beda-beda ya. Prokrastinasi dalam hal apa gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing nggak sih? Ada yang pernah prokrastinasi dalam hal apa gitu? Ada yang mau sharing duluan nggak? Dari Omsa? Banyak nih. Banyak. Oke. Aku juga salah satu. Oke, boleh. Bikin resah. Oke. Soal dari itu. Sebenarnya kan di rumah main game doang kan. Terus sekarang itu biasanya ada niat buat ngerjain. Oke, benar. Tapi beberapa detik kemudian itu mana dia sudah tahu senang gitu. Udah itu berulang terus kan. Sampai tugas itu numpuk. Hampir di sini tuh 11 atau 12 waktu 13 mata ya. Hampir semuanya tuh iya ada yang satu yang satu itu ada itu di problem. Oke, terkait pembunuh dari tugas ya dia. Karena malah mungkin teman-teman ada yang relate nggak? Ada, Raisya. Raisya kalau dari Raisya gimana? Saya sih kalau malam kan biasa belajar malam. Dan biasanya itu aku nonton anime atau film gitu. Nah, dan biasanya itu aku jadi kadang itu suka tiduran. Jadi tugas-tugas itu nggak sempat dari biasanya itu. Oke, jadi sama-sama benar-benar ada yang juga. Tapi kalau tadi Oksa gara-gara main game, kalau Raisya gara-gara nonton film anime gitu ya. Oke,
prokrastinasi tunda-tunda tugas. Oh jadi teman-teman nih, kalau misal teman-teman ada komisi sama mungkin Aisyah tugas gara-gara mungkin ngerjain gara-gara main game, gara-gara main nonton gitu. Kalau dari teman-teman tuh mungkin ada teman-teman yang udah pernah mau sebelum apa nih kalau dari sudah pernah sebaiknya kita kayak gini tuh. Karena kan kalau kita lihat ya, kalau kita nunda-nunda tuh semua nih di akhir kan kita kadang-kadang juga kan, iya kan, gitu kan, mau jadi gitu juga kan. Nanti kalau dari teman-teman gimana? Ada nggak yang kayak mungkin jadwal, mungkin apa gitu? Jadi kalau pengalaman dari saya sama saya itu kan saya main game udah itu di sekarang kalau bisa apa pernah menerapkan itu buat saya waktu game atau waktu di KPA atau itu buat jadi itu kan ada alarmnya kita buat jam segini waktu jam segini itu sama kita motivasi lah kita supaya biar banyak Mungkin dari Keisha, dari Saka ada tambahan nggak? Aku dulu sih pernah juga kayak sering terlambat lah, terus juga sering lupa lah. Terus aku berpikir kan waktu itu kok kayak gini terus jadi lama-lama berarti akhir kan nggak? Terus aku ini belakangan ini kan udah nggak kayak gitu lagi. Terus aku sempat terapin kayak ini sih apa? Jadi habis pulang sekolah itu nggak langsung kayak kegiatan apa, jadi kayak sebelum apa itu, sebelum apa namanya tugas-tugas sebelumnya yang dapat itu kan langsung kayak ulas apa sih sebelumnya yang dapat itu langsung dari tugas-tugas apa gitu. Iya, biar nanti malunya juga enak kan mau tidur mau apa biar gak kepikiran juga. Kayak gitu ya, bisa ya. Oke, dari Keisha gimana? Kalau dari aku sendiri itu punya data. Sebenarnya kan juga itu banyak organisasi sama junior high school. Jadi itu dari pagi sampai malam udah jadwal dari Jadi tadi mungkin dibuat jadwal supaya tahu gitu ya ini saatnya ngapain, saatnya ngapain. Jadi mungkin saatnya belajar gitu dijadwal sendiri juga ya. Oke, tadi mungkin dari beberapa pengalaman yang mungkin disampaikan sama teman-teman itu betul pas malam ini loh. Nah mungkin kalau dari Oksa atau Aisyah udah kepikiran belum kira-kira nih? Oke, yang ini ya. Ya, jadi sebelum tambah numpuk kerjain dulu daripada mungkin nanti mungkin setelah ngerjain baru bisa main game lagi gitu ya. Oke, betul. Oke, jadi kira-kira udah kepikiran ya soal ini. Oke. Nah, kalau dari Naisha gimana? Udah kepikiran atau belum? Kalau aku lebih apa ya, lebih suka di caranya kita, tapi kan itu penjadwalan sendiri itu agak gitu. Jadi mungkin apa tuh di caranya gitu kayak apa? Oke, ya. Jadi mungkin kalau dari ini dia aku sama Aisyah tadi kita kepikiran gitu ya. Setelah ini kira-kira harus ini supaya nggak menunda-nunda tugas lagi gitu ya. Nah, coba bayangin gitu. Kalau kalian emang benar-benar udah tidak menunda-nunda tugas itu kira-kira apa sih yang kalian rasain? Aku belum pernah Bayangin aja kira-kira kalau memang benar-benar nih tadi udah langsungin kan tadi langsung bucep kerja kira-kira tuh benar-benar apa yang sih yang itu kalau satu tes nggak banyak pikiran nggak ada banyak anak terus dapat gitu ya. Oke, jadi kayak itu kan lepas gitu ya. Apa lagi? Oke, enjoy banget gitu ya. Oke, bagus dari saya. Kalau dari Naisha, coba kalau kamu bayangin dari kamu kira-kira bakal rasanya gimana sih? di enjoy juga ya, soalnya kayak kita lihat film itu kita kayak nggak pikiran kadang kalau
tapi mau selesai gitu. Terus akhirnya nggak jadi malah nambah yakin lagi. Akhirnya terus ketiduran malah jadi nggak. Iya, mungkin besoknya tiba-tiba udah deadline, jadi mungkin malah bingung, kayak panik gitu ya, masih belum selesai gitu ya. Jadi kalau udah kira-kira nanti udah dikerjain dulu mungkin ya, udah nggak ditunda-tunda gitu ya, kan bisa lebih tenang, lebih enjoy juga ya. Gitu ya. Oke, baik, sebagai Opsa dan Faisha. Terima kasih karena kalian juga udah mau kita gitu sharing gitu ya. Nah mungkin kalau dari Faisha atau Diego atau Caka nih, terkait penunda-tunda atau prokrastinasi gitu, ada nggak sih dari kalian yang pernah ngalamin? Kan tadi katanya ada yang sering gitu ya, ada yang pernah gitu ya. Nah itu penunda-tunda ngapain sih gitu? Saya sendiri menunda-nunda mungkin di waktu jam 7. Oke, jadi Dan saya jam 7 itu kan tadi kayak Oksa mungkin ada kayak Oksa main game lagi main lagi itu terus. Dan aku tadi ini sebenarnya 10 tiba-tiba sudah dan berakibat sampai kan harus sekolah juga itu jadinya masih sampai siang. oke, jadi karena tadi menunda-nunda tidur, terus misalnya efeknya kemana-mana gitu ya, sampai ke bangun Siang siang. juga kan harus sekolah dan tidak fokus juga ada. Betul. Oke, jadi kalau yang Diego tadi menunda-nunda. Kalau dari teman-teman ada yang relate juga nggak sih sama Diego atau nggak ada? Nggak semua kayak Hampir gitu. sama sih kayak aku sebelum nerapin pola hidup yang sebelumnya sekarang. Dulu itu aku juga sih ya, kayak suka udah jam tidur kayak wah nanti jam 1 lah ada mau lihat bola lah. Kan sekarang kan kayak udah tidur di jam 5, nanti jam 1 bangun. Nah itu enak apa daripada yang dulu itu apa begadang dulu sampai jam 5 terus lihat bola kan sampai jam 3 gitu Pak. Itu berangkat sekolah berat banget sih itu. Bangunnya juga berat banget. Oke. Jadi hampir sama lah ya. Iya, Kayak sama. gitu tadi. Kalau dari teman-teman ada juga nggak kayak gitu? Ini Opsa ketawa-ketawa kenapa ini? Gak apa-apa. Oke. Jadi teman-teman coba nih kalau teman-teman ada mungkin di posisi Diego atau mungkin Caka tadi gitu. Kalian sama menunda tidur terus habis itu atau begadang terus gitu ya sampai akhirnya mungkin kesiangan bangunnya, mungkin bisa telat juga berangkat sekolahnya gitu. Itu kalau teman-teman ada di posisi itu kira-kira apa sih yang perlu teman-teman lakuin gitu? Aku pernah di pokoknya di jadi kali lah 2 kali 6, 3 kali 6 dan gue udah satu nah itu tuh aku mulainya Diego yang bikin ngantuk apa itu biasanya Nonton film kita nonton di HP itu bisa nonton sendiri tiba tidur ya mungkin scroll. Oh ya, nah biasanya itu sorenya itu aku ngelakuin aktivitas olahraga atau apa ya mungkin capek badan terus habis itu habis capek itu pokoknya itu aku nonton atau enggak nyari hal yang sesuai moodku terus sambil bareng gitu nanti dia ngatur itu nanti dibahas dulu tapi itu di awal itu aku lakuin jam 7 jam 8 udah mulai aku nyari hal yang moodku pas itu jadi enggak bablas. Oke, jadi memang dari awal dulu gitu ya udah di kira-kira nanti harus tidurnya jam segini, tapi sebelum itu harus udah mulai nyari gitu Ya, kan ya. Oke, dari Opsa gitu, mungkin dari Faisha, dari Keisha ada yang pernah juga nggak kayak udah tidur gitu-gitu? Aku sendiri sih nggak pernah ya. Paling ya nggak main game. Terus juga kalau itu dalam alarm. Oh, iya. Dan udah masang jadwal juga tadi ya? Iya. Oke, Kan jadi gimana itu? Apa? Caranya tidur. iya, masa tadi nggak ngantuk atau gimana gitu ya? Manual itu. Tak suruh di komputer. Aku nggak bisa. Iya. Sampai sekarang nggak bisa. Aku harus aku ketergantungan suatu hal yang bisa kenapa tidur dulu baru bisa tidur. Kita musik atau Kalau Keisha ada nggak kayak gitu? Enggak, langsung tidur. Langsung tidur gitu ya? Bisa ya? Gitu. Mungkin karena udah kebiasa kali ya, mungkin karena Jadi udah dia orang disiplin itu. gimana
ada cara manis ya Ustaz. Buat kamu itu bisa tidur. Kamu tahu gak sih orang militer itu bisa tidur dalam keadaan perang? Tahu. Oh, itu ada cara Itu hampir sama itu. Aku sekarang apa? Pasan itu ya? Iya, aku akhir ini juga pernah nerapin itu sih. Itu majur sih. Yang tarik nafas berapa detik keluar Iya, itu ya? benar. Iya, katanya itu juga ada faktor relaksasi otak. Iya. Aku coba deh. Oke, jadi offset juga karena tadi kan game juga mungkin tidurnya juga sering ditunda-tunda ya. Malah dapat juga solusi dari sini nih. Iya. Mungkin bisa dicoba di sini gitu. Dari Raisya ada tambahan nggak? Kayak ada soalnya kayak aku tidur tuh nggak malam banget, tapi kalau mau tidur tetap bangun juga kayak film biasa tuh kan nggak ya kayak nyalain musik gitu. Oke, tetap pakai sesuatu gitu lah ya biar bisa segera tidur. Oke, nah kalau dari Diego kira-kira nih tadi dengar tanggapan dari teman-teman, kira-kira udah kebayang belum setelah ini kayak mungkin gimana sih untuk mengurangi kayak kamu nunda-nunda tidur? Dari cara yang saya tadi yang mencari data sebelum sore, misalnya dulu pernah nerapin itu, tapi sekarang kan ketika jam pulangnya sore juga, Iya. terus keburu capek, ya sempat nyari kegiatan di sore. Nah itu kalau udah capek itu kan biasanya ngantuk. Kamu kan ngantuk kan? Ya ngantuk tidur tapi bangunnya jam 9. Atau gadang gitu ya? Itu namanya adaptasi. Oke, mungkin ini enggak kayak setelah kan mulai udah sore nih. Nah, habis itu bisa lah, habis itu kayak nyari kegiatan dulu ya, ditambah capek lagi, ditambahin capek lagi. Jadi pas sore udah ngantuk, ditahan dulu ngantuknya. Kayak nanti dikumpulin pas malam dah baru bisa dulu. Terus juga tambah cari kegiatan lain lagi gitu ya. Oke, nah kira-kira kalau dari Diego nih tadi kan udah itu ya, kamu udah dengar saran dari temen juga gitu ya terkait dan tidur itu. Nah, dari kamu sendiri, coba bayangin ketika kamu tuh benar-benar nantinya bisa gitu mungkin tidur dengan tepat waktu gitu ya, nggak ditunda-tunda gitu. Kira-kira apa sih yang bakal kamu rasain setelah itu? Kalau tidak sesuai jam kan tidur minimal kan 8 jam. Iya, Itu rasanya itu paling lebih enak kalau sesuai jam jam itu tadi sesuai jam tidur. Iya, mungkin kayak tadi yang Jadi jam jadi semangat. besok paginya lebih semangat gitu ya mau sekolah. Daripada tidur jam 1 jam 2 badan jadi lelah juga. Oke, jadi kira-kira tadi udah tahu lah ya setelah ini mau coba untuk ngapain gitu ya dia gitu. Oke, nah kalau dari Cakra ada ini enggak? Kamu kan tadi itu ya, kamu kan dulu ya itu menunda tidurnya ya. Nah, kalau sekarang nih udah bisa ya? Udah, sekarang ya itu sih kayak nerapin pola baru yang lebih baik. Itu menjadi kuncinya sih aku berubah baru ini. Oke, itu gimana tuh? Kamu dengan nerapin jadwal atau nerapin alarm atau kayak emang mengontrol diri aja atau kayak gimana? Oh, kalau aku kayak awalnya sih kayak buat jadwal dulu sih Mbak. Tapi kalau kita lihat juga kalau bikin jadwal kelamaan mending kayak sadar diri aja dulu. Oke, jadi udah bisa kontrol diri juga lah Iya. ya gitu. Oke, nah tadi Diego udah mau cerita gitu, Opsa mau cerita, Rachel mau cerita. Nah dari Keisha atau mungkin Cakra gitu, ada nggak yang mau diceritain terkait penunda-nunda gitu? Ada nggak sih kalian pernah menunda gitu? Atau kayak ya itu udah dulu, sekarang udah enggak gitu? Aku dulu kan sering berendam mandi karena banyak Cara mandi. Langsung pindah tempat di sini ya? ya soalnya banyak itu pekerjaan rumah yang belum diselesaiin karena aku kan juga kerja semua itu jadi beberapa gila tapi sekarang itu udah lebih baik aku nggak sering mandi. Oke, itu Hari berapa? Jam berapa aja? jam berapa aja itu? Siang sore. Pagi, sore sama malam. Wah, agak kering itu kulit. Tidak, Tidak. Gak iritasi. karena pakai ini. Oke, yang lain mandi berapa kali sehari nih? 2 sih. 2 kali. Wajarnya cowok. Raisya, Cowoknya tiap pagi. Iya. Opsional mungkin. Ya 1 sampai
sampai 2 kali. Kata lagi tahu jalan aja. Sehari rata-rata kali gitu sih, 1 sampai 2 kali. Tergantung kondisi juga ya. Oke, mungkin kalau kayak ini lagi hujan gitu, mungkin gak mandi nih habis ini. Oh, hujan pasti mandi ya. Mandi. Kan basah sekalian gitu. Tergantung bau badan. Oke, Oh. gitu ya. Tergantung kita takut dingin atau enggak. Kalau dingin, Kalau dingin kan bau badan nggak kurang keluar. hmm. Gimana jadi dia keluar? Prinsipnya nyawa itu kalau bau badan nggak keluar, artinya masih bersih. Gitu ya. Kayaknya nggak relate gitu ya dia. Oke, jadi kalau Keisha tadi udah ini ya, dulu pernah menunda-nunda gitu ya untuk mandi gitu, mau mandi. Dulu tuh yang bikin menunda-nunda mandi itu apa sih sebenarnya? Ya itu gara-gara banyak pekerjaan di rumah. Terus sekarang udah mulai soalnya jadwal kegiatannya. Oke, jadi bener-bener kayak udah jadwal ini segera ya. Oke, bagus banget loh. Oke, Syapin, yang teman-teman yang lain mungkin kalau ini ya, tadi masih mungkin ada yang sulit mandi juga, mungkin ada masih nunda mandi, bisa juga nih pakai caranya Keisha. Mungkin jadwal Jadwal ya. Ini ya nunda mandi gitu. Iya. Jadi dari sehari itu setiap hari atau Setiap hari loh, 3 kali sehari, 3 kali sehari gitu. Ya. Oke. Nah, mungkin obat. kayak minum obat ya. Kayak makan juga. Oke, tapi Keisha ngerasain ada perbedaan gitu nggak sih, kayak dulu ketika masih sebelumnya mandi gitu, sekarang udah yang benar-benar terjadwal gitu. Ya, dulu itu badan kayak nggak enak gitu lah, terus kalau tidur juga nggak enak karena nggak mandi. Oke. Tapi sekarang enak kok. Sekarang udah lebih, mungkin bangun pagi juga jadi lebih fresh gitu Iya. ya. Karena kan mau tidur mandi dulu semua Iya. bersih gitu ya. Oke, gitu mungkin itu ya teman-teman ya yang masih kalau ada gitu ya masih mandi gitu, belum mandi bisa dipakai sama yang Keisha. Nah mungkin tadi Keisha ada cerita, Diego ada cerita, Oksa ada cerita, gitu kan Keisha ada cerita. Cakra nih, Cakra mau diceritain nggak sih terkait tadi kan udah nih sempet juga kali kayak dulu aku juga pernah kayak gitu, juga pernah kayak gitu, tapi udah menemukan kayak gitu. Ya, Itu paling aku sih waktu zaman SD ya sih kan. Wah, udah lama tuh. Iya, tapi udah teratasi. Udah teratasi sampai sekarang sih. Yang belum Oh, yang belum Ada yang belum teratasi nggak ya? Oh, iya. Masih kayak menunda ini gitu. Paling itu Atau sih. mungkin nggak ada anak di situ. Iya. Jangan-jangan waktu ibadah. Berapa dah ini? Itu ada sih beberapa, tapi lebih sering ke kegiatan satu ini. Oke, apa itu? Aku kan kadang ikut kegiatan futsal ya Kak. Kayak aku beberapa kali nggak diikutin turnamen gara-gara aku telat sih. Gara-gara aku menunda waktu, nanti aja berangkatnya mepet, ternyata mepet udah kelebihan 5 menit, perjalanan 15 menit, aduh. Oh jadi ketinggalan pesawat. Waduh, faktor-faktor macet juga sih, jauh juga. Sempet gara-gara telat beberapa kali itu 3 kali gak ikut turnamen sih jadi. Iya. Itu tadi karena apa telatnya? Gara-gara ini sih, telat jam sih. Oh aja. Mepet banget, jadi udah harusnya jam berangkat, aku bentar lagi ya. Siapa tahu biar nanti sampai sana kan pas. Taunya jamnya udah lewat 15 menit, 5 menit, perjalanannya 15 menit. Aduh. Ya udah telat banget gitu Iya, ya. udah telat banget itu. Nah, teman-teman mungkin ada yang relate juga, ada yang ikut futsal juga atau Bukan futsal. Oke. Voli. Voli itu pernah telat juga kayak gitu sampai Pernah. nggak diikutin turnamen juga? Pernah sama seperti itu. Oke, nah itu kalau itu gimana atasinya kalau dari Kak? Atasnya itu dari kan dapat teguran dari seorang Iya. pelatih itu juga, makanya dari itu mulai memperbaiki diri itu lebih disiplin lagi tepat waktu. Oke, jadi lebih ke kayak ya karena dari teguh juga, mungkin sadar juga ya terus kalau diikutin turnamen gitu ya. Berarti Cak udah berapa kali? Apa? Kejadian? Kejadian gak ikut turnamennya 3 kali. Oh berarti kesadaran dirinya masih. Iya, Iya, masih. waktu itu aku nyesel banget sih. Kan sebelum-sebelumnya kan aku ikut kan ya turnamen. Waduh, nggak juara nih, cuma 4 besar nih. Aku pikiran, wah, ya udahlah, nyoba besok lagi ternyata nggak dibawa mah juara. Itu yang bikin agak emosinya di situ sih. Nyesel ya, Iya, gitu ya. nyesel banget. Sumbernya berarti gue Cak salah seorang tim. Oke, nah mungkin
Nah jadi teman-teman ada tanggapan gini kalau Cakra tadi kan kayak gitu nih, udah kayak bentar lagi lah nanti biar pas ternyata mungkin malah telat gitu ya. Kalau dari teman-teman ada nggak sih kayak? Aku ada saran dulu. Aku itu ikut lomba provinsi ya. Itu aku pernah kayak Cakra kan sekali. Dan itu pas sampai sana itu namaku udah diskualifikasi. Ternyata aku itu tampilnya awal kan. Diskualifikasi, kepukul banget kan, pukul dari pihak pelatih, dari pihak orang tua yang nggak percaya juga, dari kontingen juga kan. Nah itu introspeksi diri lah, kesadaran bahasa Inggris, kesadaran diri kan. Terus mulai dari itu aku nggak berani lagi buat lepas-lepasin gitu. Semisal jadwal berangkatnya 7.15, nanti lombanya jam, walaupun masih jam 9, jam berangkatnya 7.15, aku jam 6 itu udah mandi, udah makan, udah beres semuanya, udah packing, udah apa. Jadi kalau berangkatnya di Manjung pun nggak ragu. Oke, jadi pokoknya prepare diri lebih awal gitu ya. Oke, nah mungkin dari Keisha, dari Reisha ada tambahan nggak? Nggak? Kalau dari Cakra nih, tadi kan Diego udah memberikan ini ya, saran gitu ya, dari Opsa juga udah kan ya, terkait mungkin pertama kesadaran diri gitu ya. Mungkin kalau dari kamu sendiri gimana? Dari aku sendiri ya, sekarang juga udah berubah sih. Oke. Paling menerapin sistem-sistem terbaru sih, buat cara gimana caranya berubah lebih baik lagi. Ya, Jadi kira Iya sih, nanti cari inspirasi juga dari yang lain. Oke, bagus banget ya. Jadi teman-teman mungkin tadi beberapa yang mungkin masih sering menunda-nunda ini, menunda-nunda itu, kayak gitu. Mungkin udah dapat setidaknya pemahaman baru lah ya. Kira-kira setelah ini harus ngapain sih gitu. Mungkin setelah ini apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal itu gitu, supaya mungkin nggak terulang lagi ke depannya. Karena kan tadi kurang bagus juga ya kalau kita sering menunda-nunda gitu kan. Iya. Ya kan, mungkin efeknya kan kemana-mana gitu ya setelah itu kurang bagus juga. Nah mungkin kalau tadi teman-teman udah saling sharing juga, mungkin dari teman-teman udah saling tahu juga, mungkin kira-kira pas dia ini dulu makasihnya gini loh, kamu dulu gitu. Mungkin itu akan menjadi sesi inti, penutup sesi inti kita pada sore hari ini gitu, pada kegiatan masa sekali lagi dari Ibu yang mengucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah berkenan untuk hadir di sini, untuk berkenan untuk sharing gitu satu sama lain gitu, saling menanggapi, saling memberikan masukan gitu untuk ya kebaikan kita semua lah ya harapannya ke depannya. Nah mungkin sebelum di akhir banget nih, teman-teman ada nggak yang mau menyampaikan mungkin kesimpulan gitu dari ini kayak tunjuk-tunjukkan gitu ya, kode-kodean gitu ya. Kesimpulannya dari sini tuh kan kita share. Nah, ada juga tanggapan yang udah dari orang yang mengalami fase yang sedang kita alami ini. Itu membantu banget sih buat jadi inspirasi solusi terhadap solusi buat kita. Oke. Terima kasih banyak ya Opsa kamu sudah berkenan gitu untuk memberikan kesimpulan gitu terkait kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini gitu. Nah sebelum kita tutup sekarang, kalau tadi kan salah satu nih perwakilan terkait mungkin kesimpulan nih dari kegiatan kita hari ini. Sekarang Ibu pengen dengar mungkin kesan dari kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini satu persatu. Dari siapa dulu? Ujung. Dari Reisha dulu. Kesannya mungkin waktu awal-awal itu kayak agak tegang gitu. Karena kalau udah mulai sharing-sharing itu suasana udah mulai jadi seru. Oke, gitu ya, karena udah mulai bisa lepas gitu lah ya untuk ngobrol. Oke, terima kasih Reisha lagi tentunya. Aku sama sih sama sebelum sharing itu agak ini kalau seperti bagaimana atau ide ternyata nggak ada malah support. Oke, bagus banget. Oke, terima kasih Opsa jadi sudah berkenan untuk menyampaikan pesan kamu buat teman semua. Oke, Keisha. Sampai orang tua kita tahu solusi masalahnya.
mungkin Keisha tadi kan juga sebenarnya sudah sangat disiplin ya dengan jadwal, dengan cakra semua gitu ya. Ini berdua. Iya, oh soal cakra juga ya? Oke. Cakra pagi. Terima kasih ya Keisha. Mungkin dari Diego? Seru sih, sama dapat juga solusi dari teman-teman yang soal apa yang mengenai masalah yang pernah dialami, ya kita dapat solusi mengatasi Oke, terima kasih ya Diego sudah menyampaikan gitu. Nah, terakhir nih cakra. orang paling gitu. Aku dari sini sih awalnya tegang banget sih. Lihat kayak teman-teman ini, wah pasti ini orang-orang rajin lah. Oh ternyata sama aja kayak aku dulu Kak. Terus ternyata dari aku sendiri bisa jadi inspirasi ke mereka juga sih. Oke gitu ya. Jadi terima kasih juga Cakra sudah Iya. menyampaikan kesannya mengikuti kelas kelompok hari ini. Sekali lagi dari Ibu mengucapkan terima kasih gitu kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir di sini, sharing di sini. Oke, nah mungkin nanti setelah kegiatan ini dari Ibu akan mengirimkan Google Form gitu, mungkin bisa teman-teman isi gitu ya, untuk ya nantinya meninjau gitu hasil dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, sebelum diakhiri, ada yang mau menambahkan lagi atau sudah cukup? Cukup. Oke, oleh karena itu, maka dari itu untuk akhirnya kalau dari teman-teman mungkin pada hari ini sudah cukup, maka kita akhiri di sini. Tapi kalau mungkin nantinya dari teman-teman mungkin merasa perlu ada mungkin sesi tambahan atau apa yang kira-kira masih perlu dibahas lagi, bisa kita diskusikan di lain hari, mungkin melalui WhatsApp atau melalui kita bertemu secara langsung gitulah ya setelah ini. Nah, sekali lagi dari mengucapkan terima kasih. Setelah ini mungkin kalau mau pulang boleh pulang, hati-hati di jalan gitu ya. Dari mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi